Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita dalam pengajian Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita masuk pada bagian-bagian terakhir dari perjalanan kehidupan beliau, yaitu bagian sakit dan wafatnya Rasulullah SAW. Menjelang beliau wafat dan sakit, ya, ada isyarat dari beliau SAW tentang hal tersebut, ya. Ada beberapa isyarat dari beliau SAW tentang hal tersebut. Di antaranya nanti kita akan bahas. Di antaranya pula belum sempat dituliskan di sini, yaitu turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, apabila sudah datang pertolongan dan pembukaan kemenangan, pembukaan kota Mekah, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Maka ayat ini menurut sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah tanda wafatnya Nabi SAW. Sudah menjelang akhir kehidupan Nabi SAW. Ketika datang pertolongan dan kemenangan, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Artinya tugas Rasulullah sebagai pembawa misi risalah Islam ini sudah hampir selesai, ya. Dan kalau sudah selesai, artinya sudah dekat dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, atau di awal bulan Rabiul Awal ini Rasulullah SAW sudah merasakan sakit yang hebat, dan Rasulullah nanti wafat di 12 Rabiul Awal. Jadi di tanggal itu beliau wafat, di tanggal itu beliau dilahirkan, di tanggal itu beliau mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya melalui mimpi, ya, di tanggal tersebut. Pada usia 40 tahun mendapatkan wahyu, ya, di usia 63 tahun beliau wafat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas fana'a ilaihim nafsahu wa hum la yash'urun. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menyampaikan khutbah di hadapan manusia, dan beliau menyampaikan tentang beliau, tapi banyak orang-orang yang tidak sadar, ya, kecuali beberapa di antara mereka. Di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Isa'adal mimbar fahamidallahu ta'ala wa asna alaihi mimma huwa ahluhu. Maka beliau naik ke atas mimbar dan kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia atau apa yang ada di sisinya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sang hamba itu pun memilih apa yang ada di sisi Allah, ya. Maka mendengar ini, fabaka Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis, ya, sudah merasa bahwa yang lain heran, ya, fa'ajaban nas min bukaihi. Yang lain heran melihat Abu Bakar kok Rasulullah bilang begitu menangis, ya. Yang lain menganggap ya Rasulullah SAW sudah menceritakan hadis. Ada orang disuruh oleh Allah memilih dunia dan memilih akhirat, memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka orang itu milih yang ada di sisi Allah. Ya, secara umum orang lain menganggap Nabi ingin menyampaikan sesuatu secara umum, begitu kan? Kan kita sering kadang-kadang posisi begitu, diberikan pilihan antara dunia atau akhirat, ya. Yang kita nggak bisa memilih dua-duanya, kadang-kadang kita harus tinggalkan dunia kita untuk akhirat kita, atau kalau mau dapat dunia meninggalkan akhirat kita. Dan hamba itu memilih akhirat, dan itulah orang yang terbaik tentunya. Orang lain nyangka ya Rasulullah sedang apa? Sedang bicara tentang sebuah kebaikan, seorang hamba yang baik itu memilih urusan akhirat daripada dunia, gitu. Sebagaimana surat Al-A'la, ya, Allah mengatakan bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih memilih dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Tapi Abu Bakar menangis. Orang-orang heran, kenapa Abu Bakar menangis, ya. Orang-orang heran dengan hal tersebut. Baka li'annahu fahima annal mukhayyar huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis, ternyata beliau paham bahwa hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sedang diberi pilihan oleh Allah antara memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dan nanti dalam hadis lain nanti kita akan sebutkan, beliau mau diberi pilihan oleh Allah, mau tetap berada di dunia atau mau dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun memilih untuk dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya, ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang dimaksud dengan hamba tersebut, dan Abu Bakar adalah orang yang paling memahami isyarat tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda dalam kesempatan itu memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar, ya. Memuji Abu Bakar. Dan ini juga diantara isyarat bahwa salah satu isyarat bahwa Nabi memilih Abu Bakar sebagai penerus beliau. Di samping nanti ada isyarat yang lainnya, yaitu Nabi memilih Abu Bakar untuk mengimami manusia, mengimami orang-orang salat, ya. Memang Nabi nggak pernah menyampaikan ganti pemimpin setelahku dengan Abu Bakar, nggak pernah. Tapi ada isyarat-isyarat yang Nabi berikan, ya. Nabi sampaikan tentang keutamaan Abu Bakar di akhir hidupnya. Nabi suruh Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah mengimami sholat, ya, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW melanjutkan, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh menjadikan manusia sebagai khalil, kekasih yang terus-menerus diingat, yang pokoknya kalau bahasa anak sekarang bestie, gitu ya, yang terus diingat bareng terus, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kata Nabi, aku akan
menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Khalil ini lebih dari sahabat, pokoknya seiring sejalan kemana-mana. Tapi Nabi nggak boleh ada yang seperti itu dengan Nabi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, Nabi akan jadikan Abu Bakar sebagai Khalil beliau. Ya. Walakina ukhuwatal Islam wa mawaddatahu. Akan tetapi tetaplah ukhuwah ini terjaga, kata Nabi, persaudaraan Islam dan saling cinta dalam Islam. Ya, maka Nabi memuji Abu Bakar di sini. La yabqiyanna fil masjid baban illa sudda illa baba Abi Bakrin. Dan betul-betul tidaklah ada satupun pintu di masjid yang tersisa melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Kecuali pintu Abu Bakar. Ini isyarat, sebagian ulama menjelaskan isyarat bahwa khalifah atau pengganti sepeninggal Nabi SAW, mereka semuanya akan wafat dalam keadaan dibunuh oleh orang-orang yang dosa, orang-orang yang buruk, ya, kecuali Abu Bakar yang wafat dalam keadaan sakit. Umar dibunuh, ya, kemudian Utsman juga demikian, Ali bin Abi Thalib juga demikian, ya. Kata Nabi, tidaklah akan ada pintu masjid ini kecuali tertutup, kecuali pintu Abu Bakar akan terbuka terus, ya. Maka ini diantara isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang wafatnya beliau. Sebagaimana juga isyarat bahwa pengganti beliau setelahnya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, maka Abu Bakar ini subhanallah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Abu Bakar ini manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul, dari semua manusia yang ada, Abu Bakar ini manusia yang terbaik setelah nabi dan rasul. Kenapa? Karena Abu Bakar ini manusia terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad, ya. Kalau dibanding dengan para nabi dan rasul, memang mereka lebih utama. Namun umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad. Umat atau orang yang paling mulia di umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Maka setelah Nabi dan Rasul, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi beliau tentunya bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul. Ini diantara isyarat tersebut. Kemudian isyarat yang lainnya, dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi SAW fi jawfil lail, di satu tengah malam, Nabi pernah bangun dan membangunkan budaknya, ya, yaitu yang bernama Abu Muwaihibah, ya. Maka diriwayatkan dari Abu Muwaihibah ini, budak Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW mengutusku satu malam sangat gelap mendatangi beliau, ya. Ternyata Rasulullah mau minta ditemenin oleh Abu Muwaihibah ini, budaknya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadzal baqi fantaliq ma'i. Wahai Abu Muwaihibah, saya diperintahkan. Tentunya kalau Rasul diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Saya diperintahkan untuk memintakan ampun bagi penghuni pekuburan Baqi. Ya, diperintahkan untuk memintakan ampun bagi penghuni pekuburan Baqi. Ya, ini kuburan yang berada di dekat Masjid Nabawi, ya. Di sana para sahabat bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya dimakamkan di sana yang wafat. Dan juga kaum muslimin sampai sekarang kalau ada yang wafat di Madinah, jamaah haji, jamaah umroh, biasanya dimakamkan di makam Baqi tersebut, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Muwaihibah, saya diperintahkan memintakan ampun untuk penghuni kuburan Baqi itu. Maka kata Nabi SAW, ayo ikut sama saya untuk ke kuburan Baqi.
bukan takut ya, mau ke kuburan ngajak teman gitu ya. Kalau kita takut, tapi bukan takut. Rasulullah ingin nanti agar ada yang menyampaikan kepada beliau ya. Kenapa tidak ngajak Aisyah ini? Wanita itu bahkan sebagian ulama melarang untuk ziarah kubur, tapi yang tepat sering-sering ziarah kubur tidak boleh ya. Wanita sering-sering berziarah kubur itu tidak boleh. Maka Rasulullah ngajak Abu Muwaihibah. Falamma waqafa baina adhurihim qala, ketika Nabi SAW berada di pekuburan tersebut, Nabi SAW berkata, berangkat bersama Abu Muwaihibah. Ketika sampai di sana, Nabi bersabda, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Semoga keselamatan kepada engkau wahai para penghuni kubur. La yahni annakum ma asbahtum fihi bima asbahan nasu fihi. Hendaklah kalian merasa nyaman dengan keadaanmu sekarang daripada keadaan manusia sekarang. Artinya baiklah keadaanmu sekarang daripada keadaan manusia sekarang. Sebenarnya mengatakan ini isyarat dari Nabi SAW bahwa beliau akan wafat. Ya. Dan tentunya setelah beliau wafat, sebagaimana beliau pernah bersabda dalam hadis yang lain, akan terjadi perpecahan di antara umat ini. Sehingga orang yang meninggal sebelum Nabi SAW meninggal, artinya dia berada dalam kondisi yang baik ya. Tapi yang meninggal setelah Nabi meninggal mungkin berada dalam perpecahan tersebut. Dan itu terus terjadi sampai sekarang ya. Umat Islam berpecah belah satu dengan yang lainnya ya. Maka kata Nabi SAW selanjutnya, Akbalat fitanu kaqit'il lailil mudlim. Fitnah itu telah datang ya. Fitnah itu telah datang sebagaimana bagian yang gelap, sebagaimana malam, potongan malam yang gelap ya. Jadi akan datang, telah datang fitnah sebagaimana potongan malam yang gelap. Yang itu diawali dengan kematian Nabi SAW. Fitnah apa itu? Fitnah perpecahan umat ya. Yang nanti sepeninggal Nabi ada bibit-bibitnya di zaman Nabi, tapi semuanya terselesaikan karena masih ada Nabi SAW. Sepeninggal beliau di zaman Abu Bakar belum terlalu tampak, di zaman Umar semakin tampak, di zaman Utsman, di zaman Ali semakin tampak fitnah tersebut. Maka Nabi sebutkan seperti malam, potongan malam yang sangat gelap. Malam yang sangat gelap membuat orang tidak bisa melihat mana yang hitam dan mana yang putih. Malam gelap sekali, kita nggak bisa ngebedain ya, mana benda yang hitam dan mana benda yang putih. Kita bisa membedakan kalau terang, oh ini hitam, ini putih, ini hijau, ini merah. Tapi ketika gelap, semuanya juga gelap, ikutan gelap. Maka begitulah fitnah seperti gelapnya malam, kata Nabi, menyelimuti manusia sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang syubhat, mana yang lebih dekat pada kebenaran, mana yang lebih dekat kepada kebatilan. Nggak bisa dibedakan ya. Kadang-kadang yang batil terlihat seperti kebenaran, kadang-kadang yang benar kok dianggap sebagai sebuah kebatilan, kesalahan. Begitu kata Nabi SAW. Yattabi'u awwaluha akhiruha al-khairu syarru minal ula. Yang awal akan mengikuti yang akhir lebih buruk daripada yang awal, kata Nabi. Yang awal akan diikuti oleh yang akhir. Artinya fitnah itu akan datang lagi. Seperti hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan akan datang fitnah itu. Ketika datang fitnah selanjutnya, orang menganggap fitnah yang pertama biasa-biasa aja. Yang ini lebih besar ternyata, lebih heboh, lebih menghebohkan ternyata. Ya. Datang fitnah selanjutnya, yang kedua ini akan dianggap, oh yang kemarin ternyata kecil, ternyata ini lebih besar lagi fitnahnya ya. Dan begitu terus, dan kita bisa merasakan demikian ya. Kalau dulu mungkin orang berzina itu luar biasa, orang mungkin zaman sebelumnya mau pacaran dua-duaan malu ya. Kemudian datang waktu akhirnya seperti itu sudah biasa-biasa saja. Tapi mau berzina mikir 1000 kali orang
ya. Pacaran kemudian dua-duaan ya sebatas itu, tapi mau untuk sampai perzinaan mikir 1000 kali. Sekarang konon katanya banyak sekali terjadi perzinaan. Orang sudah biasa untuk melakukan perbuatan zina. Ya, jadi perkara yang jelek itu dulu dianggap jelek, lama-lama jadi biasa. Datang fitnah yang lain yang jeleknya lebih besar. Begitu terus menerus, ya. Maka inilah yang disebut Nabi SAW. Dan fitnah yang terakhir jauh lebih jelek daripada fitnah yang pertama. Summa aqbala ala Abi Muwaihibah. Kemudian beliau menghadap ke Abu Muwaihibah yang tadi bersama Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatihul khazaini dunya wal khuldu fiha thumma jannah. Sungguh telah diberikan kepadaku pintu-pintu atau kunci-kunci dunia ini, kemudian kekekalan di dalamnya, kemudian surga. Fa khuyyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Aku diberi pilihan mau milih itu, kunci dunia, kekal di dunia, dan dapat surga. Bayangin, kalau kita sih ya milih itu, atau mau ketemu Tuhanku kemudian dapat surga. Ujung-ujungnya surga, dan diberikan kunci-kunci dunia, diberikan kepada Nabi, bahkan diberikan kekekalan kepada Nabi, ya. Dan setelah itu masuk surga, ya. Dan pilihan yang kedua, bertemu Allah dan masuk surga, kematian dan masuk surga. Ya. Faqala lahu Abu Muwaihibah bi abi anta wa ummi fakhudh mafatihal jannah mafatih khazaini dunya wal khulda fiha wal jannah. Maka kata Abu Muwaihibah, ya, dan kita juga mungkin begitu kalau diberi pilihan, demi Allah ya Rasulullah, ambil itu ya Rasulullah, ambil yang pertama, ambil dapat harta dunia, jadi raja dunia, hidup kekal selama-lamanya, masuk surga lagi, masya Allah kan Pak, apalagi yang kurang, ya. Artinya nggak jadi masuk neraka setelah itu, masuk surga tetap, ya. Demi Allah ya Rasulullah, ambil yang itu ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, la wallahi, tidak, demi Allah, wahai Abu Muwaihibah, kata Nabi, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Sungguh aku memilih ketemu Allah kemudian mendapatkan surga, ya. Aku memilih bertemu dengan Rabbku dan kemudian mendapatkan surga. Ya, jadi ya sudah. Ya, ini adab Nabi SAW tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi paham bahwa setiap orang pasti ada ajalnya. Ya. Walaupun Nabi diberi pilihan, tapi ya sudah. Ini merupakan ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kata Abu Muwaihibah selanjutnya, "Tsumma astaghfara li ahli al-baqi, tsumma sarafa." Kemudian beliau pun beristighfar, memohonkan ampun untuk siapa? Untuk penghuni kuburan Baqi, kemudian beliau pergi. Jadi ini fungsi ziarah kubur diantaranya. Fungsi ziarah kubur itu ada dua, mengingat kematian dan mendoakan orang yang di dalam kubur. Ya, kalau ziarah kubur ke pekuburan kaum muslimin itu kuburan siapa aja, nggak mesti kuburan orang tua kita. Ya, ziarah kubur itu disunahkan. Fungsinya dua, mengingat kematian karena kita pasti akan mati seperti penghuni kubur itu. Ya, maka jangan kita mati mengingat kematian, bahwa kita akan wafat, ya, akan meninggal seperti orang yang sudah dikubur itu, maka jangan sampai kita meninggal dalam keadaan meninggalkan dosa dan kemaksiatan, wabil khusus kezaliman pada sesama manusia. Kalau sama Allah gampang urusan, sama Allah itu gampang. Allah mengampuni mudah, kalau kita istighfar pun mudah. Tapi yang repot itu apa? Dosa sama manusia.
Kalau orangnya tidak mau memaafkan, sampai akhirat dibawa itu. Ya, masalahnya sampai akhirat dibawa, dan di akhirat nggak bisa punya pengacara kita, Pak. Nggak bisa punya pengacara, nggak bisa dibayar harta. Tapi dengan apa? Dengan pahala kita. Ya. Kemudian yang kedua, istighfar, mohon ampun. Dan ini untuk pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau misalnya kita berjalan ke luar negeri gitu misalnya, ya, studi atau bekerja, dan kita merasa hati kita mati, kita mau lihat kuburan, nggak ada kuburan kecuali kuburan orang kafir, boleh nggak dilihat? Boleh. Tapi tujuannya tadi mengingat kematian saja boleh. Ya. Dan ini bisa untuk kuburan orang kafir juga. Ya. Tapi kalau di kuburan orang mukmin, mendoakan orang tersebut, ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan kepada engkau wahai para penghuni kubur dari kalangan mukmin mukminah, laki-laki perempuan, dan insyaallah kami akan menyusul kalian juga. Doakan, ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum, boleh tambah itu. Atau doa lain dengan bahasa kita boleh. Kalau itu mungkin kebetulan kuburan orang tua kita atau kerabat, boleh ditambahkan. Ya Allah, ampunilah dosanya, lapangkan alam kuburnya, sayangi dia sebagaimana menyayangi kami, dan lain sebagainya. Ya, yang nggak boleh itu diantaranya minta didoakan sama yang dikubur, itu nggak boleh, Pak. Ya, minta didoakan sama yang dikubur nggak boleh. Apalagi berdoa sama yang dikubur nggak boleh. Ya, berdoanya bukan sama Allah tapi sama yang dikubur, ini tidak boleh. Atau minta didoakan, jadi minta disampaikan doa kita sama Allah gitu, padahal dia sudah wafat, ini juga tidak boleh. Ya, kadang-kadang orang datang ke kuburan minta kesembuhan, ya, sama orang yang dikubur. Ini satu penyakit masyarakat, penyakit umat. Bahkan ini bisa masuk kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ya, walaupun orang yang dikubur itu betul orang soleh, ketika hidup dia orang soleh, seorang alim, seorang yang menjadi panutan, seorang penyebar agama Islam. Ya, tapi sudah wafat tidak bisa lagi. Ya. Kadang-kadang lucu juga orang minta kesembuhan, datang ke kuburan para wali seperti itu. Padahal walinya sendiri meninggal dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan punya penyakit, meninggal karena sakit. Ada orang datang ke kuburannya minta kesembuhan, ya, kadang-kadang lucu. Ya. Ini dalam riwayat lain disebutkan ampunan Allah kepada ahlul baqi tadi, ya, kepada ahlul baqi, kepada istighfarnya Nabi untuk penghuni kuburan di Baqi tadi, memintakan ampun kepada Allah, ya, maka ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ya ini istighfarnya Nabi kepada penghuni kuburan Baqi yang waktu itu dikuburkan dan waktu itu diziarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama juga yang mengatakan ini permintaan Nabi SAW kepada Allah agar mengampuni orang-orang yang dikubur khusus di Baqi. Ya, kalau yang pertama artinya ya permintaan Rasulullah kepada orang-orang yang di situ yang sudah dikubur, yang setelahnya nggak ikutan, nggak kena. Ya, tapi kalau maksudnya yang kedua, maka ini menjadi dalil keistimewaannya kuburan Baqi, kuburan yang didoakan Nabi penghuninya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga, dan ini pendapat yang cukup kuat, pendapat kedua, dan ini menjadi dalil istimewanya kuburan Baqi, ya. Maka ya, Masya Allah, alhamdulillah kalau bisa kita ya mudah-mudahan juga kalau haji atau umroh juga selamat juga ya. Tapi seandainya ditakdirkan wafat di sana, mudah-mudahan jadi satu kebaikan juga bagi seorang muslim yang wafat di Mekah atau di Madinah, ya.
Nah, ini diantara isyarat Rasulullah SAW akan dekatnya dekatnya kematian beliau. Kemudian beliau kembali dari kuburan Baqi. Di tengah kembali tersebut, beliau mendapati Aisyah. Ketika kembali pulang ke rumah, beliau mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, "Wa ra'sah, kepalaku sakit," kata Aisyah. Datang Nabi, dan ini malam-malam, ya, malam-malam. Datang Nabi malam-malam, kemudian kepalaku sakit, kata Aisyah. Kata Nabi SAW, "Bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah." Aku juga wahai Aisyah, demi Allah, wa ra'sah, sakit juga kepalaku. Ya. Pusing, masing-masing merasakan sakit kepala. Ya. Summa qala laha. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Aisyah. Ya, bercanda ini, bercanda. Wa ma dharraki law mitti qabli faqumtu ilaiki wa kafantuki wa shallaitu alaiki wa dafantuki. Ya. Tidak ada bahaya bagimu wahai Aisyah sekiranya engkau meninggal sebelumku. Nanti aku akan mengurusimu, memandikanmu, mengkafankanmu, mensolatkanmu, menguburkanmu. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wallahi laka anni bika law qad fa'alta dzalika laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'i." Ya. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kalau emang itu terjadi beneran, aku akan membayangkan sepulangmu ke rumahku dari menguburkanku, engkau akan bersenang-senang dengan istrimu yang lainnya di rumahku ini," kata Aisyah. Ya, habis nguburin, ya langsung, ya alhamdulillah meninggal gitu. Tapi ini bercanda, ya. Maka Nabi SAW pun tersenyum dengan jawaban Aisyah tersebut. Ya. Ini diantara isyarat wafatnya Nabi SAW. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun dan sudah dalam keadaan sakit memang. Ya. Maka setelah itu Rasulullah semakin berkurang kesehatannya. Ya, semakin berkurang kesehatannya sehingga satu saat beliau pun mengunjungi rumah-rumah seluruh istrinya. Setelah itu beliau mengumpulkan mereka semua di rumah Maimunah. Ya, di rumahnya Maimunah. Ya, di rumahnya Maimunah dan mengumpulkan semua istri Nabi SAW. Jadi rumah Nabi itu atau rumah-rumah Nabi dan rumah-rumah istrinya itu berdekatan. Semuanya di sekitar Masjid Nabawi ketika itu. Maka dikumpulkan di rumahnya Maimunah. Andainya ini Masjid Nabawi ya pada masa lalu, rumahnya di sebelah-sebelahnya. Ya, rumahnya istri-istri Nabi SAW. Maka dikumpulkan dan Nabi minta izin pada mereka untuk istirahat di rumah Aisyah. Ya, istirahat sehingga berada di rumah Aisyah beberapa hari. Sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang lain pun melihat keadaan Nabi sakit seperti itu, maka mengizinkan. Ini Masya Allah, ya. Bagaimana Nabi SAW memanage keluarganya. Ya. Harus adil. Kalau orang punya istri lebih dari satu, dari sisi pembagian malam itu pun harus adil. Kalau ada satu keperluan yang lebih harus diganti, atau kalau tidak minta izin sama semuanya. Ya. Dan diizinkan oleh semua istri-istrinya untuk berada di rumah Aisyah. Ya, harapannya sih sampai sembuh nantinya. Tapi ternyata nanti Nabi SAW wafat ketika sedang berada di rumah Aisyah tersebut. Maka setelah itu Rasulullah pun keluar dari rumah Maimunah sambil dibopong. Sudah lemah, sudah dibopong, jalannya pun dibopong oleh sahabat Abbas, paman beliau, dan Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ini kurang lebih, Pak, sederhana sekali rumahnya Nabi SAW. Miniaturnya, kurang lebih seperti ini. Di depan ini
ini sedikit ya, namanya Hujrah. Ada surat namanya surat Al-Hujurat. Ya, ini nggak ada atapnya. Biasanya masuk dari sini, kadang-kadang nemuin tamu di sini. Kalau kita teras ya berarti ya. Inilah yang dimaksud dengan hujurat ya, dalam ada ayat atau surat namanya surat Al-Hujurat. Hujurat itu jamak dari hujur. Dalamnya udah cuma 2 petak ini, dalamnya ghurfah, kamar Nabi. Disitulah beliau tidur, beliau istirahat. Aisyah juga masak-masak di situ, naruh makanan di situ. Sederhana ya. Ini kurang lebih 4 meter, ini kurang lebih kesananya 7 meter. 4 kali 7 ya, cuman tipe berapa? 28 ya, cuman 2 kotak aja itu. Begitulah rumah Nabi SAW. Tingginya ini, kata Hasan Al-Basri, pernah masuk ke rumah Nabi sebelum dipugar. Jadi beliau megang atau angkat tangan, itu kepegang atapnya ya. Berarti sekitar berapa meter? Mungkin 2,5 meter. Kalau kita minimal berapa meter, Pak? Rumah 3 meter ya, kalau saya 3 meter tinggi dan minimal. 2,5 meter, cukup pendek ya, subhanallah. Rumah yang sederhana. Rumahnya siapa? Rasulullah SAW. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sekarang ya dapat BLT lah minimal nanti kalau rumah seperti ini ya, dapat zakat fitrah juga mungkin ya, insyaallah. Kemudian dibawa ya, di rumah Aisyah ya. Kemudian ini cerita ketika kita sudah di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pun semakin merasa sakit. Suatu saat beliau ingin keluar menemui para sahabat, sakitnya demam. Dan Nabi dan Rasul itu kalau sakit double sakitnya daripada orang biasa, ujiannya lebih. Termasuk kalau merasakan sakit, sakit itu merasakan sakit double dibandingkan dengan manusia biasa. Ya. Satu saat Nabi SAW ingin ketemu dengan para sahabat. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, hariku alayya sab'a qirabin min ma. Tolong tuangkan kepadaku 7 kirbah air ya. Kirbah itu ini seperti dari kulit kambing atau kulit unta, kemudian isinya buat air. Zaman dulu botol lah zaman kita sekarang, tapi dibuat dari kulit ya. Satunya kurang lebih 1 literan, 1 sampai 2 literan satu kirbahnya itu. Jadi Nabi suruh siapkan 7 kirbah air, diguyur. Biar apa? Biar dingin, biar agak seger. Pengen ketemu para sahabat. Ya. Hatta akhruja ilan nasi fa'ahidu ilaihim. Sampai aku bisa keluar ketemu orang-orang dan ingin memberi pesan kepada manusia, kepada orang-orang, kata Nabi. Ini juga isyarat seakan-akan Nabi ingin menyampaikan sebuah wasiat. Ya. Kemudian kata Aisyah, Rasulullah SAW didudukkan untuk mandi, diambil ember, wadah besar milik Hafsah di bawahnya, sehingga tidak kemana-mana airnya. Ya, kemudian diguyur terus seperti Nabi suruh nyiapin 7 kantong itu, diguyur sampai Nabi mengatakan hasbukum, cukup. Ya, sudah merasa agak enakan. Kemudian Nabi SAW keluar menemui manusia. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian kata Nabi SAW kepada Aisyah, ya, atau ini ada yang kurang kayaknya, belum sempat di sini. Kemudian ketika keluar, Nabi suruh orang-orang untuk oh ya, betul. Kata Nabi SAW kepada Aisyah juga,
ma ziltu ajidu alam at-ta'am alladhi aqaltu bi Khaybar fa hadha awanu wajadtu inqita'a abhuri min dzalika as-sum. Kata Nabi, aku masih merasakan sakit yang akibat makan makanan yang disuguhkan kepadaku ketika di Khaybar. Dan ini mungkin yang menyebabkan terputusnya nafasku karena racun tersebut. Jadi ketika di Khaybar, kita pernah ceritakan, Khaybar orang-orang Yahudi, setelah selesai peperangan, Nabi pernah disuguhi kambing, ya, kepala kambing sih, apa namanya? Paha kambing yang dibakar. Ini yang disukai oleh Nabi SAW oleh orang Yahudi. Ternyata diracun oleh orang Yahudi. Kepala kambing paha kambing tersebut diracun, ya. Kemudian dimakan sedikit dan Nabi diberi wahyu bahwa itu ada racunnya. Ketika itu belum terasa, ya. Tapi lama kemudian baru terasa efek dari racun tersebut. Maka Nabi mengatakan demikian. Ini mungkin diantaranya adalah efek racun yang diberikan oleh Nabi SAW, diberikan kepada Nabi SAW ketika Khaybar, ketika peperangan Khaybar. Kemudian sholat jamaah yang terakhir, ya, bersama Nabi SAW. Satu saat Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah, ngomong sama Aisyah, murru Abu Bakrin bis sholah falyusolli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, untuk sholat mengimami orang-orang, ya. Aisyah kemudian membantah ucapan Nabi SAW ini. Inna Abu Bakrin idza qama maqamak la yasma'un nasu minal buka famur umar. Wahai Rasulullah, Abu Bakar, kalau ganti posisimu jadi imam, orang-orang sulit mendengar beliau baca Qur'annya karena banyak nangisnya. Dikit-dikit nangis, baca Quran dikit-dikit nangis. Perintahkan saja Umar. Kok Aisyah tahu-tahu? Ya, Aisyah anaknya Abu Bakar, ya. Dia tahu persis bagaimana ayahnya. Disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah nyuruh lagi, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Aisyah ngulang lagi, ya Rasulullah, kalau nyuruh Abu Bakar nanti orang nggak bisa sholat berjamaah dengan baik. Dikit-dikit nangis, repot. Suruh saja Umar. Nabi suruh lagi, perintahkan Abu Bakar untuk sholat. Sampai Aisyah nyuruh Hafsah. Dalam hadis lain Aisyah nyuruh Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar, ya. Hafsah bilangin, ya, termasuk istrinya Nabi juga, ya. Jadi istrinya Nabi itu anaknya Abu Bakar dan anaknya Umar, ya. Bilangin Rasulullah, tolong bilangin Rasulullah untuk seperti itu. Hafsah pun mengatakan seperti itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, suruh saja Umar untuk mengimami, ya. Namun Nabi SAW agak sedikit emosi ketika itu, ya. Disuruh-suruh ngomong-ngomong, nggak mau disampaikan. Kata Nabi, mah inna kunna la antanna sawahibi Yusuf murru Abu Bakrin fa yusalli bin nas. Ya, Nabi mengatakan mah itu apa ya? Enggak, ya, intinya enggak, menolak apa yang disampaikan oleh Aisyah dan Abu Bakar. Kalian itu betul-betul seperti wanita-wanita di kaum Yusuf, ya. Suka membantah, suka membuat makar, begitu, ya, kata Nabi. Kemudian kata Rasulullah, udah perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Masya Allah. Ini isyarat bahwa pengganti Rasulullah setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika disuruh Umar karena alasan teknis yang disampaikan Aisyah, dan masuk akal juga, orang kalau imamnya Abu Bakar kemudian nangis terus, ya, orang sholatnya jadi kurang khusyuk, kurang ini, ya. Maka masuk akal usulan Aisyah, tapi Rasulullah tidak mau, ya. Walaupun memang tidak ada dalil khusus
Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin, tidak. Tapi kalau urusan sholat saja Abu Bakar yang disuruh, apalagi urusan-urusan yang lainnya tentunya. Ya. Maka Aisyah berkata, faqama Abu Bakrin yusolli bin nas. Ini dalam sudah mau waktu sholat. Ya, ini sudah mau waktu sholat. Biasanya Nabi kan yang jadi imam, ya. Tapi Nabi nyuruh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun maju mengimami manusia. Wa wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan. Lagi di tengah sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa agak entengan. Kemudian beliau pun masuk ke masjid. Tadi kita katakan rumah Nabi itu sebelah-sebelah, mepet, temboknya pun mepet dengan tembok Masjid Nabawi ketika itu. Ya. Beliau pun masuk ke masjid dalam keadaan dibopong, ya, melangkah. Kemudian Abu Bakar ngerasa juga, mendengar hal ini, ngerasa ada Nabi datang. Ya. Sementara beliau sedang mengimami orang-orang. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat yang khusyuk itu bukan yang sampai nggak dengar apa-apa sama sekali, nggak. Ya, bukan itu. Tapi sholat khusyuk itu yang maknanya terbaca dan kemudian dipahami, kemudian seseorang bisa konsep. Walaupun dia mungkin kadang-kadang bisa jadi ada sesuatu yang terdengar, dia mendengarnya. Ya, Nabi pernah sholat dengar suara tangisan anak-anak sampai Nabi hanya mempercepat sholatnya. Tadinya mau agak lama, agak panjang bahasanya, nggak jadi, bacanya panjang, dipercepat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abu Bakar ngerasa ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mau mundur, ya. Kemudian biar Nabi yang mengimami, ya. Namun ini khusus Nabi, kata para ulama. Misalnya ada imam rawatib, yang paling berhak mengimami masjid adalah imam rawatibnya, imam tetapnya. Satu saat imam rawatib ini kok nggak datang-datang, boleh diganti sama yang lain, ya. Terus tiba-tiba datang imam rawatibnya, boleh nggak dia ganti lagi imam yang tadi datang? Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Kok Abu Bakar seperti itu? Ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beda diimamin siapapun dengan diimami siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda, ya. Tapi kalau ada kasus yang seperti itu, datang imam rawatibnya karena dia terlambat, karena dia nggak ada info juga, dia jadi jamaah akhirnya. Ya sudah, ya. Jangan dia kemudian gantikan imam yang sedang jalan sholatnya. Ya. Nah, maka Abu Bakar mau mundur, disuruh Nabi tetap di tempatmu, tetap di tempatmu. Maka Rasulullah duduk di samping kirinya Abu Bakar, bukan di samping kanan tapi di samping kiri, menjadi imam dalam keadaan sholat sambil duduk, ya. Dalam keadaan sholat sambil duduk, ya. Maka Rasulullah mengimami manusia dengan cara duduk, dengan sholat sambil duduk, sedangkan Abu Bakar berdiri, ya. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi, orang-orang ngikutin sholatnya Abu Bakar. Jadi ada tumpuk-tumpukan imam begitu. Tapi ini dijelaskan dalam hadis lain bukan begitu maksudnya, bukan tumpuk-tumpukan imam. Imamnya Rasulullah, Abu Bakar mengeraskan suaranya. Ya, inilah kemudian yang menjadi dalil kalau kita di Mekah dan Madinah ada takbir lagi selain takbirnya imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Nah, asalnya adalah Rasulullah ketika itu suaranya lemah, lagi sakit, Abu Bakar kemudian mengeraskan sehingga yang tetap imamnya satu, yaitu siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka begitu seterusnya sampai sholat selesai. Dan inilah sholat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu sebagian mengatakan itu ada pada sholat maghrib, ya. Sebagian mengatakan pada sholat isya di H-1, ya, H-1 wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian 4 hari menjelang wafat ini juga sebenarnya isyarat ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Kamis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sakit sangat parah. Hari Kamis, ya, 4 hari menjelang wafat. Nabi wafatnya hari apa berarti? Senin, ya, Senin. Wafatnya hari Senin, lahirnya hari Senin. Diberi wahyu juga hari Senin, ya. Inilah makanya ada puasa Senin dan Kamis. Ketika tanya kenapa puasa Senin ya Rasulullah, hari itu aku dilahirkan, hari itu aku dapat wahyu, kata Nabi. Kok nggak ngomong wafat? Nabi nggak tahu kapan wafatnya, ya. Tapi pas juga hari Senin wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanggal lahirnya sama, hari lahirnya sama, tanggal wafatnya sama, hari wafatnya pun sama, hari Senin, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada istri beliau, ya, "Utuni bikatifin wa dawah, aktubu lakum kitaban lan tudillu ba'dahu abadan." Berikan kertas dan penanya. Aku ingin menulis bagi kalian sebuah pesan yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ya. Fatanaza'u indahu wa akhadhu yarudduna alaihi. Maka orang-orang pun mendengar ini berselisih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, istirahat ya Rasulullah, istirahat sudah. Maksudnya mereka tidak mau memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun da'uni falladhi ana fihi khairum mimma tad'unani ilaihi. Ya sudah, kalau gitu biarkan saja. Ya, aku enggak mau melihat kalian berselisih di hadapanku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya beliau pun berkata, tidak jadi dalam bentuk tulisan, ada 3 wasiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Yang pertama, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Jazirah Arab itu jazirah ini, ya. Satu jazirah itu apa ya? Semenanjung, ya. Keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah. Maka ini dalil enggak boleh ada lagi orang-orang musyrik di jazirah Arab, ya. Ini hukum syar'i. Dan boleh jadi dilanggar oleh orang-orang, boleh jadi, dan sebagaimana itu terjadi dilanggar oleh orang-orang. Dan yang dimaksud para ulama itu tidak boleh tinggal tetap di sana, ya. Berbeda kalau tinggal sementara untuk satu keperluan, setelah itu pergi. Ini boleh-boleh saja. Yang nggak boleh adalah tinggal menetap di sana, ya. Jazirah Arab secara umum. Mekah Madinah nggak boleh masuk memang betul-betul. Afwan, Mekah, ya. Kalau Madinah boleh. Nabi pun menerima utusan-utusan yang orang-orang kafir, sebagiannya masih kafir, di mana? Di Madinah, ya, di Masjid Nabawi. Boleh memang masjid itu dimasuki oleh orang kafir. Tapi kalau kemarin ada video ramai itu Pak, ada biksu-biksu masuk ke masjid terus doa di sana. Ini sudah kebablasan, ya. Kalau sekedar doa, kalau sekedar masuk datang boleh, ya. Apalagi kalau ada niat dakwah di sana. Kita datang kemudian kita dakwahi, kita sampaikan tentang Islam. Tapi kalau kemudian dipakai untuk berdoa kepada selain Allah, ini tidak boleh. Kata Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian pakai untuk berdoa kepada selain pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah. Ini perintah syar'i yang bisa jadi dilanggar. Sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan sholat, ada nggak Pak orang Muslim yang ngaku Muslim tapi nggak sholat? Ada. Ya, bisa mungkin dilanggar dan itu dosa. Sebagaimana ini juga demikian. Perintah syar'i dan bisa terlanggar. Ya. Kemudian kata Nabi, wajizu al-wufud binahwi ma kunta ujizuhum. Dan perbolehkan
utusan-utusan sebagaimana yang biasa aku lakukan. Ya, artinya kalau ada utusan datang, walaupun dia orang kafir, orang musyrik, mau belajar Islam boleh. Ya, tapi kalau tinggal di Jazirah Arab maka tidak boleh. Kemudian disebutkan dalam riwayat di sini wasakata anisalisah. Dalam riwayat lain wanasiya anisalisah. Ibnu Abbas mengatakan saya lupa yang ketiga. Dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Abbas enggak menyebut yang ketiga apa. Ada tiga tapi yang ketiga lupa dan tidak disebut oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ini juga di antara 4 hari yang menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian perjumpaan terakhir dengan para sahabat, ya. Perjumpaan terakhir dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ini di hari H. Sudah hari H ketika Nabi SAW di sholat subuhnya, ya. Saat mereka sedang bersiap menunaikan sholat subuh diimami oleh Abu Bakar. Nabi sudah nggak pernah jadi imam lagi, bahkan nggak sholat berjamaah, sakit, ya. Dan sakit yang seperti itu nggak bisa orang bergerak. Ini diantara sakit uzur sholat berjamaah, ya. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Ketika sholat subuh beliau membuka kain penutup yang menutupi kamar. Jadi tadi kita katakan ada jendela seperti ini, kebuka, itu kamarnya Aisyah. Beliau membuka tirai sehingga sebagian orang melihat Nabi ngebuka tirainya, dan sebagian sahabat sudah senang. Alhamdulillah, Nabi mungkin nanti mau ngimamin lagi. Sudah lihat dan tersenyum Nabi melihat para sahabat salat berjamaah, salat subuh berjamaah. Ya, satu pemandangan yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat beliau, para sahabat beliau melakukan ketaatan dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dibuka, tapi Nabi mengatakan, mengisyaratkan dengan jari teruskan sholat, terus Nabi tutup lagi. Ya, teruskan sholat dan Nabi tutup lagi. Hampir saja kaum muslimin terpengaruh mereka dengan senyuman Rasulullah. Ya. Merasakan hal ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mundur sama tadi karena menyangka Rasulullah akan keluar dari kamar. Namun Aisyah menuju atau dari rumah Aisyah untuk ke masjid. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar mereka menyempurnakan salat mereka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menutup kembali kain tabir rumahnya, dan sahabat menyangka Rasulullah sudah mulai sembuh dari sakitnya, sudah senang. Tapi ternyata siangnya nanti wafatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pertemuan terakhir dengan sahabat secara umum. Ya. Kemudian nanti masih ada detik-detik menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau yang datang ke rumah beliau, ya, hanya mereka yang datang saja, ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang bisa kita bahas, ya, dari wafat yang membawa sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan insyaallah akan kita lanjutkan karena masih panjang juga. Kalau mau kita satukan kayaknya agak panjang nanti. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan khusus tentang detik-detik menjelangnya wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebuah kisah yang masyhur di mana Umar merasa galau begitu, ya, dan Umar sempat Umar emosi dan kemudian tidak mau mengakui bahwa Rasulullah wafat, ya. Maka datanglah Abu Bakar yang memberikan pidatonya yang terkenal, siapa yang menyembah Rasul, ketahuilah Rasul sudah wafat, Muhammad sudah wafat, ya, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga orang-orang pun sadar bahwa ya memang Rasulullah manusia, semulia-mulianya beliau adalah manusia, ya, yang manusia itu ya wafat, ada sakit, ada senang, ada gembira, ya. Beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia secara umum, ya.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Silahkan jika ada yang bertanya, yang bisa kita jawab, yang tidak mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak itu seperti ada pertanyaan. Ya, silakan. Ada yang nanya aku pakai ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makanya terkait tadi yang Yahudi yang sudah kepaham itu diketahui namanya atau Apa? yang Yahudi yang hadir kepaham itu atau biasa Tidak dihukum oleh Nabi SAW ketika itu, hanya diusir saja orang tersebut. Wanita yang membawakan paha kambing tersebut awalnya mengajak Rasulullah dan para sahabatnya untuk makan, ya disuguhi itu ternyata sudah diracuni, kemudian sempat dimakan oleh Nabi. Datang wahyu. Kenapa wahyunya kok nggak sebelum Nabi makan saja? Itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitu Allah membuat sebabnya begitu. Ya, Nabi tidak memakan itu banyak sehingga racunnya tidak banyak, tapi ada sehingga tetap berefek kepada beliau dalam waktu yang cukup lama. Ya, walaupun mungkin kalau banyak bisa langsung mati seketika itu juga, tapi tidak. Ya, itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah itu kalau sudah menentukan sebuah takdir, mobil khusus tentang kematian seseorang, Allah akan jadikan sebab-sebab yang kadang-kadang nggak terduga. Ada orang yang matinya di dasar samudra, nyelam. Ya, memang dia akan ke sana, dia harus nyelam dulu. Kemudian ajalnya di situ. Ya, ada orang yang mungkin matinya di atas gunung. Ya, memang takdirnya di situ. Naik gunung, kemudian jatuh ke kawahnya. Pernah ada orang yang meninggalkan di kawah Gunung Merapi kalau tidak salah tahun berapa itu. Takdirnya ya di situ meninggalnya. Kadang Allah akan jadikan seperti itu, akan jadikan ke sana. Mungkin sakit yang 5 tahun lalu kambuh, itu ininya sakit itulah yang menyebabkan kematian.